Saudaraku semua, tahukah Anda bahwa setiap weton kelahiran dalam budaya Jawa memiliki energi spiritual yang unik? Salah satunya adalah weton pon, yang diyakini menyimpan kekuatan batin luar biasa. Namun, kekuatan itu tidak bisa keluar dengan sendirinya. Ia perlu diarahkan, dijaga, bahkan dibangkitkan dengan mantra khusus. Bayangkan, hanya dengan mengucapkan doa atau mantra sederhana, energi weton pon bisa berubah menjadi cahaya pelindung, penarik rezeki, bahkan penguat kewibawaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, tempat kita bersama-sama membahas rahasia weton, doa-doa Jawa, dan energi spiritual yang sering tersembunyi di balik kelahiran manusia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, yaitu mantra khusus untuk weton pon. Jadi, kalau Anda atau orang terdekat lahir di weton pon, video ini wajib Anda simak sampai akhir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar jika Anda merasa bermanfaat, dan tentunya subscribe channel Khodam Sejati agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik tentang weton, primbon, dan doa-doa Jawa di video berikutnya. Karena dukungan Anda adalah semangat terbesar kami untuk terus berkarya. Aku adalah pribadi yang kuat, tenang, dan penuh cahaya. Aku menerima berkah weton kelahiranku dengan penuh syukur. Setiap doa yang aku ucapkan menjadi jalan rezeki, perlindungan, dan keberkahan dalam hidupku. 1. Makna spiritual weton pon. Dalam hitungan Jawa, weton pon dianggap sebagai hari yang memiliki aura ketegasan, ketajaman batin, dan daya tarik yang besar. Orang yang lahir di weton pon biasanya memiliki karakter berwibawa, mudah dipercaya, dan punya kemampuan memimpin. Namun, sisi lain dari energi weton pon juga bisa menimbulkan sifat keras kepala, mudah tersinggung, bahkan gampang menimbulkan konflik jika tidak dikendalikan. Inilah alasan mengapa leluhur Jawa mengajarkan mantra atau doa khusus untuk kelahiran pon. Mantra ini berfungsi menyeimbangkan energi agar sisi positif lebih dominan dan sisi negatif bisa diredam. 2. Fungsi mantra weton pon. Mantra weton pon bukanlah sembarang bacaan. Ia diyakini memiliki banyak fungsi, antara lain menenangkan hati dan pikiran, membuka pintu rezeki, dan mempermudah segala urusan. Menjadi benteng perlindungan dari energi negatif, baik yang datang dari manusia maupun makhluk gaib. Menguatkan kewibawaan sehingga lebih dihormati di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, mantra weton pon bukan sekadar doa, tetapi juga afirmasi spiritual yang menghubungkan diri kita dengan energi semesta dan izin dari Tuhan. 3. Waktu entata cara membaca mantra. Lantas, kapan sebaiknya mantra ini dibaca? Waktu terbaik adalah pada malam Selasa Pon atau Jumat Pon. Karena menurut primbon Jawa, pada hari-hari itu energi weton pon sedang memuncak. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. 1. Cari tempat yang tenang, jauh dari keramaian. 2. Duduk dengan sikap tenang, bisa bersila atau sesuai kenyamanan Anda. 3. Hadapkan diri ke arah kiblat bagi yang beragama Islam atau sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. 4. Siapkan segelas air putih atau bunga setaman dalam wadah kecil sebagai media penyalur energi doa 5. Tarik napas dalam-dalam, lalu bacalah mantra dengan penuh kekusyukan, perlahan, dan jelas. Mantra bisa dibaca 7 kali, 11 kali, atau sesuai niat yang Anda rasakan. 4. Contoh mantra weton pon berikut, contoh mantra atau doa yang bisa digunakan. Ingat, ini bukan mantra klinik, melainkan doa dan afirmasi yang dibungkus dengan nilai spiritual Jawa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa,
dengan berkah weton kelahiran kupon, aku mohon kekuatan untuk menenangkan hatiku, melapangkan rezekiku, dan menjauhkan segala mara bahaya dari hidupku. Jadikan aku manusia yang bermanfaat bagi diriku, keluargaku, dan sesamaku. Mantra ini bisa Anda ucapkan dengan sepenuh hati, sambil membayangkan hidup Anda dipenuhi cahaya, ketenangan, dan kelimpahan rezeki saudaraku. Setiap doa atau mantra yang diwariskan oleh leluhur Jawa bukanlah sekadar rangkaian kata-kata biasa. Ia adalah warisan spiritual yang penuh makna, yang menghubungkan kita dengan energi semesta sekaligus permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, ada pantangan-pantangan yang harus diperhatikan saat mengamalkan mantra Weton Pon. Bila pantangan ini dilanggar, energi yang seharusnya membawa keberkahan bisa justru berbalik menjadi penghalang dalam hidup kita. Mari kita bahas satu persatu dengan perlahan agar lebih mudah dipahami. Pantangan pertama, jangan membacanya dengan niat merugikan orang lain. Mantra adalah doa, dan doa adalah sesuatu yang sakral. Jika Anda membacanya dengan niat buruk, misalnya ingin menjatuhkan orang lain, membuat orang lain gagal, atau menimbulkan keburukan, maka doa itu akan kehilangan berkahnya. Bukan hanya tidak manjur, tetapi bisa jadi malah berbalik mengenai diri Anda sendiri. Ingat, Weton Pon membawa energi ketegasan. Bila diarahkan untuk kebaikan, ketegasan ini bisa membuat Anda disegani. Namun, bila diarahkan untuk niat jahat, energi itu bisa berubah menjadi konflik yang menghancurkan. Karena itu, selalu luruskan niat sebelum membaca mantra pantangan kedua. Jangan dibaca saat hati penuh amarah atau kebencian. Energi hati sangat berpengaruh pada doa yang kita ucapkan. Saat hati Anda dipenuhi amarah, kebencian, atau dendam, maka getaran energi yang keluar dari mantra akan bercampur dengan energi negatif. Hasilnya, bukan ketenangan yang Anda dapatkan, melainkan kegelisahan yang semakin besar. Leluhur Jawa percaya bahwa mantra sebaiknya dibaca dalam keadaan hati tenang, pikiran jernih, dan niat yang suci. Karena doa yang keluar dari hati yang bersih akan lebih mudah diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Pantangan ketiga, jangan menganggap mantra sebagai permainan. Seringkali ada orang yang mencoba membaca mantra hanya untuk sekadar iseng, main-main, atau bahkan untuk pamer di hadapan orang lain. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Mantra bukanlah hiburan, ia adalah sarana spiritual yang seharusnya dihormati. Jika dianggap main-main, maka doa yang seharusnya membawa keberkahan bisa menjadi sia-sia. Bahkan lebih jauh lagi, bisa membuat orang yang membacanya justru kehilangan kewibawaannya di mata orang lain. Jadi, berhati-hatilah, jangan sekali-kali bermain-main dengan hal yang sakral. Pantangan keempat, jangan dicampur dengan perbuatan syirik atau menyimpang dari keyakinan. Satu hal yang sering terjadi adalah ada orang yang mencoba menggabungkan doa atau mantra dengan praktik yang bertentangan dengan keyakinannya. Misalnya, membaca mantra sambil melakukan ritual yang menyalahi aturan agama atau menggabungkan dengan niat menyembah selain Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudaraku, perlu dipahami mantra Weton Pon hanyalah sarana untuk berdoa dan berafirmasi. Ia tidak boleh menjadi jalan untuk melupakan Sang Pencipta. Jika dicampur dengan perbuatan syirik, maka bukan keberkahan yang datang, melainkan justru kesulitan demi kesulitan. Pantangan kelima, jangan terlalu bergantung pada mantra tanpa usaha nyata. Pantangan terakhir ini seringkali dilupakan banyak orang. Mereka mengira bahwa dengan membaca mantra, semua masalah akan selesai begitu saja, padahal leluhur Jawa selalu mengajarkan keseimbangan antara doa dan usaha. Mantra hanyalah pembuka jalan, doa hanyalah penguat energi, tapi langkah nyata dalam kehidupan tetap harus dilakukan. Jika ingin rezeki lancar, maka harus bekerja keras.
Jika ingin hubungan baik dengan orang lain, maka harus menjaga sikap. Jika ingin terhindar dari mara bahaya, maka tetap harus berhati-hati. Jangan pernah menjadikan mantra sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Karena doa tanpa usaha hanyalah angan-angan, sementara usaha tanpa doa hanyalah kesombongan. Saudaraku, itulah 5 pantangan penting yang harus dihindari saat mengamalkan mantra Weton Pon. Semua pantangan ini bukan sekadar larangan kosong, melainkan nasihat bijak yang diwariskan oleh leluhur, agar energi doa benar-benar menjadi berkah. Ingatlah selalu, niat tulus adalah kunci, hati yang tenang adalah jalan, dan tindakan nyata adalah bukti kesungguhan kita. Jika kelima pantangan ini dijaga, maka insya Allah mantra Weton Pon akan menjadi sumber cahaya, pelindung, sekaligus pembuka pintu rezeki dalam kehidupan Anda. 6. Jika tidak diamalkan dengan benar, saudaraku, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, setiap weton memiliki energi spiritualnya sendiri. Weton Pon membawa aura ketegasan, kekuatan batin, sekaligus daya tarik yang besar. Namun, energi ini sifatnya netral. Artinya, bisa menjadi berkah yang menuntun kehidupan, tetapi bisa pula berubah menjadi beban yang menjerat hidup seseorang. Karena itulah, doa atau mantra yang diwariskan leluhur selalu ditekankan, harus diamalkan dengan cara yang benar. Bila tidak, maka yang terjadi justru sebaliknya. Energi Weton Pon yang seharusnya membawa keberuntungan, bisa malah menjadi penghalang besar dalam hidup Anda. Mari kita renungkan bersama apa saja yang bisa terjadi jika mantra Weton Pon tidak diamalkan dengan benar. 1. Hati menjadi gelisah dan tidak tenang. Jika mantra dibaca tanpa niat yang tulus atau dibaca sambil membawa amarah dan kebencian, maka energi negatif itu akan lebih dominan. Akibatnya, hati justru semakin gelisah. Bukan ketenangan yang datang, melainkan perasaan resah yang tidak jelas. Sebabnya, orang dengan Weton Pon sudah memiliki karakter tegas dan keras. Jika tidak diarahkan dengan doa yang benar, maka sikap keras itu bisa berubah menjadi keras kepala, mudah tersinggung, dan sulit diajak berdamai. Bayangkan setiap hari hidup dengan hati panas, tentu akan membuat banyak masalah baru 2. Rezeki menjadi seret dan sulit lancar mantra Weton Pon sejatinya adalah doa pembuka jalan rezeki. Namun, bila diamalkan dengan cara yang salah, misalnya hanya dijadikan bacaan rutinitas tanpa niat dan penghayatan, maka doa itu akan terasa hampa. Bahkan lebih buruk lagi, bisa membuat seseorang menjadi terlalu bergantung pada mantra tanpa mau berusaha keras. Akibatnya, peluang rezeki yang seharusnya mudah didapat justru terasa menjauh. Usaha terasa seret, pintu-pintu keberuntungan seperti tertutup. Padahal sebenarnya, yang menutupnya adalah diri sendiri karena tidak menyeimbangkan doa dengan usaha 3. Timbul konflik dengan orang sekitar. Salah satu ciri khas Weton Pon adalah aura kewibawaan. Orang yang lahir pada hari Pon biasanya mudah dihormati dan disegani. Tetapi jika mantra tidak diamalkan dengan benar, kewibawaan itu bisa berubah menjadi kesombongan, orang menjadi mudah tersinggung, merasa dirinya paling benar, dan sulit menerima pendapat orang lain. Dari sinilah konflik demi konflik muncul. Tidak hanya dengan teman atau tetangga, bahkan bisa dengan keluarga sendiri. Akhirnya hubungan sosial menjadi renggang, dan hidup terasa penuh pertengkaran 4. Kehidupan terasa berat dan sulit melangkah. Energi Weton Pon seharusnya memberi dorongan semangat untuk terus maju. Tetapi bila doa tidak dipanjatkan dengan benar, justru hidup terasa berat. Seolah-olah setiap langkah selalu tertahan, setiap rencana tidak berjalan sesuai harapan.
Hal ini terjadi karena energi batin yang seharusnya menjadi penopang malah berubah menjadi beban. Doa tanpa niat tulus akan kehilangan makna, dan tubuh serta pikiran tidak merasakan kekuatan spiritual yang dibutuhkan. 5. Rentan terhadap gangguan energi negatif, pantangan yang diabaikan, niat yang tidak benar, dan pengamalan yang asal-asalan akan membuat benteng spiritual kita menjadi rapuh. Orang dengan weton pon sebenarnya memiliki aura perlindungan yang kuat. Tetapi jika mantranya tidak diamalkan dengan benar, maka perlindungan itu melemah. Akibatnya, orang tersebut akan lebih mudah terganggu oleh energi negatif, baik dari manusia yang berniat buruk maupun dari makhluk gaib yang tidak terlihat. Kehidupan terasa tidak nyaman, sering mengalami mimpi buruk, bahkan sering merasa was-was tanpa alasan yang jelas. Saudaraku, inilah yang perlu kita pahami. Mantra weton pon bukanlah sekadar bacaan yang dihafalkan begitu saja. Ia adalah sarana untuk membersihkan hati, menguatkan niat, dan menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Jika tidak diamalkan dengan benar, bukan berkah yang datang, melainkan sebaliknya. Hati gelisah, rezeki seret, konflik muncul, dan hidup terasa berat. Karena itu, selalu jaga niat sebelum membaca mantra. Pastikan hati dalam keadaan tenang, doa diucapkan dengan penuh penghayatan, dan jangan lupa sertai dengan usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, energi weton pon benar-benar menjadi kekuatan yang membawa kebaikan, bukan bumerang yang menjerat diri kita sendiri. Saudaraku, pada akhirnya, semua weton memiliki rahasia dan kekuatannya masing-masing. Weton pon hanyalah salah satunya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi energi kelahiran ini dengan doa, usaha, dan ketulusan hati. Ingatlah, mantra hanyalah sarana. Kunci sejatinya tetap ada pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan bagaimana kita menjaga hati serta perbuatan kita sehari-hari. Maka amalkanlah mantra ini dengan penuh kesadaran. Jangan lupa berusaha sekuat tenaga dan percayakan hasilnya kepada Yang Maha Pencipta. Semoga energi weton pon yang Anda miliki menjadi cahaya yang menuntun hidup Anda menuju rezeki yang berlimpah, perlindungan yang kuat, dan kedamaian yang abadi. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati agar kita bisa terus belajar bersama tentang rahasia weton dan spiritual Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.